Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Ramadan dengan NIM 241186206022. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 4F Mandiri. Mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Dr. Apoludin SPDI MPDI. Baiklah, saya di sini akan memenuhi atau menjawab pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Dosen Dr. Apoludin SPDI MPDI. Baiklah, soal yang pertama ada apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah serangkaian prosedur atau latihan atau tugas yang dirancang secara sistematis untuk mengukur, menilai, atau mengetahui kemampuan, pengetahuan, keterampilan, bakat, atau prestasi seseorang. Aspek-aspek perencanaan tes yang pertama ada tujuan tes, menentukan untuk apa tes tersebut dibuat, apakah untuk mengetahui pemahaman awal pre-tes atau evaluasi akhir post-tes, seleksi atau sekadar latihan. Tujuan akan menentukan bentuk dan isi soal. Yang kedua ada materi atau ruang lingkup, menentukan batasan materi yang akan diujikan agar sesuai dengan apa yang telah dipelajari atau diajarkan sehingga tidak keluar dari konteks. Yang ketiga ada indikator, menentukan tanda-tanda atau aluan spesifik yang menunjukkan bahwa peserta telah menguasai materi. Indikator menjadi dasar dalam menyusun butir soal. Yang keempat ada bentuk tes, memilih jenis tes yang akan digunakan. Misalnya yang pertama tes objektif pilihan ganda, benar salah menjodohkan. Yang kedua ada tes subjektif atau uraian esai. Yang ketiga tes kinerja praktik. Yang kelima ada kisi-kisi soal, membuat kerangka atau pedoman penulisan saat yang berisi materi, indikator, bentuk soal, dan jumlah soal agar tes menjadi terstruktur dan seimbang. Soal kedua, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ada aspek kognitif, pengetahuan dan berpikir, fokus pada pengukuran kemampuan intelektual mulai dari mengingat hingga mengevaluasi. Teknik tes tertulis, pilihan ganda, uraian menjodohkan, langkah pengembangannya. Yang pertama ada tentukan KD kompetensi dasar dan jabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua ada susun kisi-kisi soal, pastikan sebaran tingkat kesukaran C, kurang C6 belum sesuai. Yang ketiga tulis soal yang valid dan relevan dengan indikator. Yang keempat ada buat kunci jawaban dan pedoman penskoran. Yang kedua aspek afektif, sikap dan nilai, fokus pada pengukuran sikap, minat, dan nilai peserta didik. Yang pertama ada teknik non-tes, angket atau kuesioner, skala Likert, skala Thurston atau pengamatan observasi. Yang pertama langkah pengembangan, tentukan variabel sikap yang akan diukur misal kejujuran, disiplin, kerjasama. Yang kedua ada definisikan variabel secara operasional. Yang ketiga tulis pernyataan positif atau negatif terkait sikap yang diukur. Yang ketiga tentukan skala pengukuran, misal 1-5 sangat setuju ke sangat tidak setuju. Yang ketiga aspek psikomotorik, keterampilan, fokus pada pengukuran keterampilan fisik atau prosedur. Yang pertama teknik tes untuk kerja performance project portfolio atau tes produk. Yang kedua langkah pengembangan, identifikasi
keterampilan teknis yang wajib dikuasai sesuai KD. Yang ketiga, susun tugas atau perintah kerja yang jelas. Yang keempat, buat rubrik penilaian, daftar cek atau skala penilaian yang detail untuk pengukur tingkat keterampilan, bukan hasil akhir saja. Soal ketiga, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Butir tes yang baik adalah instrumen yang memiliki validitas mengukur yang seharusnya diukur. Reliabilitas, konsisten atau objektif, serta memiliki tingkat kesukaran dan daya pembeda yang seimbang. Yang pertama ada validitas atau valid. Butir soal dikatakan valid jika benar-benar mengukur kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Yang kedua ada reliabilitas atau andal. Tes memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, artinya jika tes tersebut diujikan ulang hasilnya tetap konsisten atau tidak jauh berbeda. Yang ketiga ada tingkat kesukaran, difficulty index, yang profesional. Butir soal yang baik tidak terlalu mudah, tidak merangsang kemampuan berpikir, sedangkan terlalu sukar menyebabkan putus asa. Yang keempat, daya pembeda diseriminatif power yang tinggi. Butir soal mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi paham materi dan siswa yang berkemampuan rendah. Soal yang keempat, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama ada definisi evaluasi menurut Suharsmi Arikunto. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Evaluasi tidak hanya sekadar menilai hasil belajar, tetapi lebih luas, yaitu menilai seluruh komponen yang terlibat dalam program tersebut. Penulis ada Bapak Prof. Dr. Suharsmi Arikunto. Tahun 2018, cetakan ke-6. Judul buku Evaluasi Program Pendidikan. Penerbit Bumi Askara, Jakarta. Yang kedua, definisi evaluasi menurut Stufleben dan Shinfield. Evaluasi didefinisikan sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk merumuskan alternatif keputusan. Penulisnya adalah Daniel L. Stufleben dan Anthony J. Sisterford. Tahun 1985. Judul buku Evaluation and Evaluation Practice. Penerbit Kluwer Nijhoff Publishing, sering dikutip dalam berbagai buku evaluasi pendidikan Indonesia seperti karya Widojoko 2009. Yang ketiga ada definisi evaluasi menurut Zaman Arifin. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematif untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah dicapai. Penulis Dr. S. Zainal Arifin MPD. Tahun 2012, edisi revisi. Judul buku Evaluasi Pembelajaran. Penerbit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta. Soal yang kelima, tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Yang pertama, rumus yang digunakan tingkat kesukaran P sama dengan B per N. B jumlah responden yang menjawab benar, N jumlah total responden 15 orang. Kriteria P 0,30 sukar, 0,30 kurang, 0,70 sedang, P 0,70 mudah. Daya beda D
Diambil kelompok atas N sama dengan 5 tertinggi dan kelompok bawah N sama dengan 5 terendah. D sama dengan BA per JA kurang BB per JB. BA benar kelompok atas, BB benar kelompok bawah. Kriteria D 0,20 jelek, 0,21 kurang 0,40 cukup, 0,41 kurang 0,70 baik, 0,70 sangat baik. Nomor butir 1 B11 P 0,73 mudah. 2. Nomor 2 B11 P 0,73 sedang. Nomor 3 B6 P 0,40 sedang. Nomor 4 B13 P 0,87 mudah. Nomor 5 B9 P 0,60 sedang. Nomor 6 B11 0 P 0,73 mudah. Nomor 7 B11 P 0,73 mudah. Nomor 8 B100 B11 P 0,73 sedang. Nomor 9 B10 P 0,67 mudah. Nomor 10 B7 P 0,47 sedang. Yang ketiga, analisis daya beda menggunakan kelompok atas. Yaitu nomor pertama BA4 BB4 D daya beda kurang 0,20 jelek. Nomor 2 BA4 BB4 daya beda 0,0 jelek. Nomor 3 BA3 BB2 daya beda 0,20 jelek. Nomor 4 BA5 BB3 daya beda 0,20 jelek. Nomor 5 BA5 BB1 D daya beda 0,60 baik. Nomor 6 BA4 BB4 daya beda 0,20 jelek. Nomor 7 BA3 BB4 0,0 jelek. Nomor 8 BA4 BB4 daya beda 0,20 jelek. Nomor 9 BA4 BB3 daya beda 0,40 cukup. Nomor 10 BA3 BB2 daya beda 0,0 jelek. Penjelasan singkat. Tingkat kesukaran sebagai besar soal berada pada kategori sedang, namun soal nomor 1 dan 4 tergolong mudah karena lebih dari 70% siswa menjawab benar. Yang pertama, daya beda. Soal nomor 5 adalah yang terbaik dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. D sama dengan 0,60. Soal nomor 1 memiliki daya beda negatif kurang 0,20, yang artinya siswa kelompok bawah justru lebih banyak menjawab benar dibandingkan kelompok atas. Soal ini perlu direvisi total atau dibuang. Soal dengan nilai D rendah 0,00 kurang 0,20 menandakan soal tersebut kurang mampu membedakan kemampuan antar siswa.
Baiklah, itu jawaban UTS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.